Halo ayah bunda, selamat datang di EWA, Edukasi with Agnes. Ayah bunda, pernahkah terpikir oleh kita bahwa setiap langkah kecil anak-anak kita di sekolah dasar adalah proses penting yang membentuk masa depan mereka? Hari ini, mari kita kenali lebih dalam apa saja kebutuhan dan tantangan mereka, serta bagaimana perkembangan fisik, emosi, kognitif, sosial, dan moral mereka berlangsung agar kita sebagai orang tua bisa lebih memahami, membimbing, dan hadir di tiap prosesnya. Di usia 7-12 tahun, anak-anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari emosi, cara berpikir, cara bersosialisasi, hingga pembentukan moral dan karakter. Inilah masa emas di mana kebiasaan, nilai, dan cara pandang anak mulai terbentuk kuat. Sayangnya, masih banyak dari kita yang hanya fokus pada nilai akademik tanpa benar-benar memahami kebutuhan perkembangan mereka secara menyeluruh. Padahal, memahami tahapan perkembangan anak sangat penting agar kita bisa mendampingi mereka dengan lebih tepat, sabar, dan penuh kasih. Lalu, seperti apa sih perkembangan anak SD secara menyeluruh? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan anak. Salah satu kebutuhan utama anak SD adalah bantuan dalam memahami potensi diri. Mereka perlu dibimbing untuk mengenali minat dan bakatnya. Mereka juga membutuhkan dukungan dalam menghadapi tantangan belajar seperti ketika mengalami kesulitan memahami pelajaran atau kurang percaya diri di sekolah. Di sisi lain, mereka juga sedang belajar bergaul dan menyelesaikan konflik dengan teman sebaya, sehingga keterampilan sosial mereka pun perlu dibimbing. Namun, dalam praktiknya ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan bimbingan konseling di SD. Yang pertama, masih banyak sekolah dasar yang belum memiliki guru BK khusus. Tugas ini sering dibebankan kepada guru kelas, padahal tidak semua guru kelas memiliki latar belakang pendidikan bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, ada anggaran yang keliru di masyarakat. Banyak yang mengira bimbingan konseling hanya untuk anak yang bermasalah, padahal layanan ini sebenarnya untuk semua anak. Kurangnya pemahaman ini juga menyebabkan layanan BK sering diabaikan atau tidak dianggap penting. Kemudian yang ketiga, ada keterbatasan waktu dan padatnya kurikulum. Guru-guru sering kesulitan menyelipkan waktu untuk memberikan layanan bimbingan konseling secara rutin. Padahal, justru di masa inilah anak-anak butuh pendampingan agar mereka bisa berkembang secara utuh, bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara mental sosial. Kemudian ada perkembangan fisik. Anak usia sekolah dasar sekitar usia 7-12 tahun mengalami pertumbuhan fisik yang cukup pesat dan aktif secara motorik. Pada masa ini, mereka juga menunjukkan aktivitas gerak yang lincah dan energik, menjadikan periode ini sebagai masa yang baik untuk melatih keterampilan tubuh, baik motorik kasar maupun motorik halus. Motorik kasar melibatkan gerakan otot-otot besar seperti berlari, melompat, senam, bermain sepak bola, berenang, dan aktivitas fisik lainnya. Anak-anak juga mulai menunjukkan kemampuan dalam motorik halus yang melibatkan gerakan seperti presisi, seperti menulis, menggambar, menjahit, mengetik di komputer, dan membuat kerajinan dari tanah liat. Kemudian selanjutnya ada emosi. Secara emosional, anak usia sekolah dasar mulai belajar mengenali dan mengendalikan perasaan mereka. Proses pengendalian emosi ini banyak dipengaruhi oleh proses peniruan dari orang dewasa di sekitar mereka, terutama orang tua dan juga guru. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Pada tahap ini, mereka mulai dapat berpikir logis tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat nyata atau konkret. Mereka belum memahami konsep abstrak secara mendalam, melainkan mereka berkembang ke arah kemampuan untuk mengklasifikasikan objek, memahami hubungan sebab akibat yang sederhana, serta membandingkan dan mengurutkan benda. Kemudian ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak usia SD mengalami perluasan yang signifikan. Jika sebelumnya mereka hanya berinteraksi dengan orang tua dan anggota keluarga, maka pada masa sekolah dasar mereka mulai menjalin hubungan dengan teman sebaya dan guru.
Kemudian yang terakhir ada perkembangan moral. Perkembangan moral pada anak sekolah dasar ditandai dengan mulai tumbuhnya kesadaran tentang nilai-nilai benar dan salah. Anak-anak mulai memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, serta kepedulian terhadap orang lain. Nah, ayah bunda, setiap anak adalah dunia kecil yang sedang tumbuh. Mari kita hadir bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai sahabat dan pembimbing dalam setiap fase mereka. Karena anak-anak tak hanya butuh sekolah yang baik, tetapi juga rumah yang penuh cinta dan pengertian. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.